Di dalam kamar, setelah Surodipo berhasil mengusir lelembut yang menari-nari di atas atap kamar Ki Demang, Nyi Demang pun sanggup membaca asma Allah. Maka ia pun tersadar dan berhenti berteriak-teriak. Lehernya yang membiru kembali normal meskipun benjolan-benjolan bisul masih ada di sana. Setelah tenang ia menatap suaminya. "Kakang tidak tidur di sini. Kenapa Kakang mengingkari janji untuk selalu menemani saya? Kakang memang benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi." "Aku baru saja keluar dari kamarmu, Nyai. Sungguh udaranya panas sekali, tidak seperti biasanya. Aku sedang mencari angin ketika mendengar jeritanmu tadi. Sungguh, Nyai, maafkan aku kalau sekiranya kau menganggap aku salah, ya." "Saya juga tidak bisa tidur, Bu," ucap Dewi yang ikut bicara. "Memang semenjak ibu sakit, saya sulit sekali tidur. Perasaan saya selalu resah, entah mengapa." Nyi Demang terdiam sejenak, kemudian menatap suaminya dan memegangi tangannya. "Kakang, tidurlah di sini, temani saya. Saya takut, dada saya juga sakit sekali," ratap Nyi Demang sambil menangis dan merintih kesakitan. Ki Demang terkejut melihat pakaian istrinya di bagian bawah lehernya terlihat memerah. Dia menyingkapkan kerah baju istrinya dan nampaklah luka seperti tusukan-tusukan jarum yang mengucurkan darah. "Astagfirullahaladzim, Nyai." Ki Demang pun tak tega melihat istrinya. Dia mengangguk lembut. "Baiklah, mari kita tidur. Dan sebelum tidur, bacalah doa terlebih dahulu." Dia lalu melirik pada Dewi. "Kamu juga, Nduk, tidurlah." Dewi mengangguk kemudian keluar dari kamar orang tuanya. Sementara Ki Demang mengompres luka di dada Nyi Demang dengan air ramuan obat. Dewi yang merasa kegerahan di dalam rumah kemudian keluar ke halaman belakang untuk mencari angin. Ternyata di luar keadaannya berbeda, malah lebih aneh lagi karena angin panas dan angin dingin bertiup bergantian. Belum lagi suara gagak dan burung hantu serta raungan serigala dari kejauhan. Dewi juga melihat halaman rumahnya dipenuhi kabut tebal. Dia lalu berjalan ke dekat kandang kuda. Di sana ia melihat Surodipo sedang berdiri mematung sambil bersedekap dan memejamkan matanya. Tiba-tiba Surodipo membuka matanya, kemudian membabatkan kedua tangannya ke arah yang berlawanan. Wush! Kabut tebal yang menghalangi pandangan Dewi langsung menghilang. Begitupun angin panas dan angin dingin langsung berhenti bertiup. Hewan-hewan malam pun berhenti bersuara. Kuda-kuda di istal tenang kembali. Dewi kemudian menghampiri Surodipo yang sedikit terkejut mendapati kehadiran Dewi. "Loh, Den Ayu kenapa keluar? Ini sudah sangat larut," ucap Surodipo. "Di dalam sangat gerah, aku mau mencari angin." Dewi kemudian menatap Surodipo dengan tajam dan penuh selidik. "Kamu sendiri sedang apa? Aku lihat barusan kamu berhasil menghilangkan kabut tebal dan semua keanehan ini. Tadi siang kamu juga berhasil mengalahkan para mayat hidup yang menyerang ayahku. Siapa sebenarnya kamu?" Surodipo dapat merasakan kecurigaan Dewi.
Tetapi tentu saja ia tidak mau identitasnya diketahui Dewi. Maaf Den, saya cuma orang biasa yang kebetulan pernah belajar sedikit ilmu kanuragan dan kawisesaan dari guru saya. Begitu. Lalu menurutmu semua ini apa? Pasti teluh. Teluh? Dari mana kamu tahu? Saya sering mendengar bahwa teluh itu kadang bisa berwujud burung, berwujud binatang-binatang, atau kadang-kadang seperti ndaru. Buktinya, tepat ketika ndaru itu meledak dan berubah menjadi asap, tiba-tiba Nyi Demang menjerit. Maaf kalau saya sok tahu. Jelas Surodipo. Ndaru, kilatan cahaya, atau bisa juga semacam bola api terbang. Dewi pun mengangguk-angguk sambil berpikir. Ya, tadi pun aku mendengar suara-suara binatang seperti gagak, burung hantu, dan serigala. Ditambah kuda-kuda di istal yang meringkik ketakutan. Itu karena binatang mempunyai indera yang lebih tajam dalam soal gaib dibanding dengan manusia. Benar, manusia terlalu dipengaruhi oleh akal dan pikiran hingga terlalu majal untuk dapat menangkap segala hal yang halus sifatnya. Tahu dari mana kamu soal itu? Tanya Dewi penasaran tapi juga semakin tertarik pada pemuda gagah yang berprofesi sebagai tukang kuda keluarganya ini. Surodipo baru menyadari kalau ia kebanyakan bicara, apalagi ia berbicara pada seorang gadis yang ia tahu sangat cerdas. Maka ia pun menjawab sambil berpura-pura polos dan menundukkan kepalanya. Maaf Den Ayu, kebetulan saya suka juga bertirakat, mengurangi makan dan tidur. Kata guru saya, siapapun yang bisa mengekang hawa nafsunya serta mengurangi makan dan tidur akan mampu menembus tabir tersebut kalau hidupnya tidak hanya untuk makan dan tidur. Ya, kamu benar. Aku pun pernah mendengarnya dari seorang kiai yang berdakwah di daerah sini. Angguk Dewi yang semakin kagum sekaligus curiga dan penasaran pada tukang kuda ini. Maaf Den Ayu, ini sudah lewat tengah malam. Apa tidak sebaiknya Den Ayu beristirahat? Tanya Surodipo yang berniat mengakhiri percakapan ini. Ya, kamu benar. Ayah juga bisa marah kalau melihat kita ngobrol berduaan seperti ini. Kamu juga beristirahatlah. Selamat malam. Pungkas Dewi sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya. Surodipo menatap sejenak punggung Dewi yang masuk ke dalam rumahnya. Ia juga menarik nafas lega karena dapat memutus pembicaraan dengan gadis cerdas yang penuh selidik tersebut. Pagi harinya di tegalan pinggir sungai, Surodipo bersama Kentus nampak sedang mengarit, mengambil rumput liar yang segar untuk makan kuda-kuda Ki Demang. Kentus yang masih penasaran dengan peristiwa aneh semalam pun membuka obrolannya dengan Surodipo tentang kejadian semalam. Ada jenis teluh yang dikirimkan langsung untuk membunuh korbannya, tapi ada juga yang mengirimkan penyakit dan mengganggu sasarannya, sehingga hidupnya tidak tenang dan susah tidur. Biasanya korban sangat menderita, dan itu sering dilakukan oleh orang yang mendendam. Jelas Surodipo. Kok bisa kena ke Nyai Demang ya? Padahal orangnya baik, penuh tata krama, sangat membantu wong cilik seperti kita ini. Dia penuh welas asih, pikir Kentus yang dia ungkapkan pada Surodipo. Mungkin dia pernah menyakiti hati seseorang tanpa dia sadari.
tebak Suradipa. Wah, kalau itu aku tidak tahu. Aku sendiri lebih sering sama Ki Demang. Tanda-tanda sakitnya seperti orang yang kena teluh candramuka, teluh yang sangat kejam. Obrolan mereka pun terputus ketika rumput yang mereka arit sudah dianggap cukup. Mereka lalu pulang ke Balai Kademangan Watugaluh. Sesampainya di Kademangan, Ki Demang memanggil Kentus untuk menyiapkan kereta kudanya setelah selesai. Ki Demang meminta Kentus untuk menjadi kusirnya dan mengantarnya pergi. Suradipa yang penasaran karena sudah menjadi tugasnya untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi di Kademangan Watugaluh pun mengikuti mereka dari kejauhan secara diam-diam. Suradipa melompat-lompat dari satu pohon ke pohon lain untuk terus mengikuti kereta yang dinaiki Ki Demang yang terus menuju sebuah hutan kecil yang terdapat di perbatasan desa Watugaluh dengan desa Selopetak. Sungguh tak terduga, di dalam hutan tersebut terdapat sebuah rumah kecil namun terkesan sangat mewah. Dan kereta yang dinaiki Ki Demang pun berhenti di rumah tersebut. Dari atas cabang sebuah pohon yang rimbun, Suradipa memperhatikan bangunan rumah mewah tersebut. Ada aura kegelapan yang menyelimuti rumah ini. Aura kegelapan di sini lebih hebat daripada di rumah Ki Demang, gumamnya dalam hati. Kemudian ia memejamkan matanya sebentar, kemudian membukanya lagi. Dan benar saja, di rumah tersebut banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata bagi orang yang biasa yang tidak bersahabat dengan manusia. Ki Demang lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian dengan suara lembut, pria bertubuh tinggi besar dan berkumis melintang ini memanggil nama seorang wanita. Narasati, Nyai. Dari dalam sebuah kamar keluarlah seorang perempuan cantik molek bertubuh sintal dan berkulit cerah langsat. Wanita muda ini melemparkan senyuman manis untuk menyambut kedatangan Ki Demang. Suami tercintaku sudah datang, ucapnya dengan nada centil. Capek ya? Ayo saya pijit di dalam kamar, tawarnya sembari memeluk Ki Demang yang ia panggil suami tersebut. Ki Demang tersenyum lebar mendapati sambutan hangat istri mudanya tersebut. Kemudian ia menggandeng istrinya masuk ke dalam kamarnya. Ini kelebihanmu dari wanita-wanita lain, Sati. Kamu perhatian dan tahu betul apa yang dibutuhkan seorang suami, desah Ki Demang yang keenakan ketika dipijit oleh istri mudanya. Perempuan cantik yang bernama Narasati tersebut pun tertawa kecil. Dengan manja ia berujar, "Ah, saya kan istri Kakang. Kata orang tua, seorang istri harus begini. Kataku juga begitu. Seorang suami menginginkan diperlakukan seperti ini oleh istrinya. Dengan begini, rasanya segala keruatan di kepalaku ini hilang. Yang timbul adalah rasa gairah dan semangat baru," tanggap Ki Demang. "Apalagi kemarin aku hampir mati ketika diserang mayat hidup di kuburan perbatasan itu." "Mayat hidup?" Wajah Narasati langsung berubah sebentar, tapi dalam sekejap ia kembali menyunggingkan senyum manisnya. "Iya,
Untunglah aku ditolong oleh pekatik kudaku yang ternyata ia memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kawisesaan yang cukup tinggi. Si Kentus? Tanya Narasati. Bukan, namanya Surodipo, pekatik kudaku yang baru. Tidak masuk akal memang, begitu mayat-mayat itu bisa hidup, keluar langsung dari dalam kuburan lalu menyerangku. Tapi sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Mau sarapan, Kang? Biar saya memasakkan masakan kesukaan Kakang, tawar Narasati setelah terdiam sejenak mendengar penjelasan Ki Demang. Tidak usah, tadi sudah Dewi yang masak. Oh, Mbak Ayu masih sakit. Sebenarnya sakit apa toh, Kang? Tanya Narasati, menanyakan keadaan istri tuanya Ki Demang. Wajah Ki Demang berubah muram. Ia terdiam sejenak, kemudian menghela nafas berat tatkala teringat pada penyakit aneh yang mendera istri tuanya tersebut. Itu yang aku tidak mengerti. Sekarang malah timbul bisul di leher dan dada. Ada yang ngomong katanya kena teluh. Tapi siapa yang ngirim? Apakah demam serawean? Nyi Narasati tertawa kecil mendengar penuturan dari Ki Demang tersebut. Bisulan kok kena teluh? Percaya? Memang aku pernah melihat sendiri. Teluh itu datang seperti ndaru, kemudian meledak di atas genteng, lurus dengan kamarnya Ayu. Kemudian ledakannya yang menimbulkan asap putih itu berubah menjadi makhluk siluman yang sangat mengerikan. Kemudian aku pun memanggil seorang dukun untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Malam itu juga dia segera mencari si pengirim teluh itu. Sayang, orang yang mengirim teluh itu ilmunya jauh lebih tinggi dari dia, sehingga Ki Dukun kehilangan jejak. Bahkan ia menjadi orang linglung setelahnya. Papar Ki Demang. Nyi Narasati mendengar pemaparan Ki Demang sambil menuangkan teh hangat pada sebuah cangkir dan memberikannya pada Ki Demang. Sayang, sebenarnya saya sudah lama ingin menengok Mbak Yu, tapi saya takut. Ki Demang pun menerima cangkir tersebut sembari bertanya, mengapa? Saya juga wanita, Kakang. Saya juga akan marah dan tersinggung kalau madu saya datang ke rumah saya, meskipun dengan tulus ia ingin menjenguk. Terang Nyai Narasati. Tidak apa, jenguklah Mbak Yumu, biar nanti aku yang urus, ujar Ki Demang sambil meneguk tehnya. Tak lama kemudian Ki Demang dan Nyi Narasati keluar dari dalam rumahnya dan memanggil si Kentus untuk menyiapkan kereta kudanya. Untuk sesaat Surodipo memperhatikan Nyi Narasati dari atas pohon, lalu langsung berkelebat melesat kembali pulang mendahului Ki Demang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Perempuan istri Ki Demang itu bukan orang sembarangan. Aku merasakan aura hitam pekat yang memancar dari tubuhnya. Sorot matanya pun memancarkan aji gendam sukma yang membuat Ki Demang luluh untuk menuruti segala keinginannya. Aku yakin ilmu perempuan itu sangat tinggi. Batin Surodipo sambil melompat-lompat dari atas pohon ke pohon lainnya. Di rumah Ki Demang, Nyi Demang sedang duduk di halaman rumah. Rambutnya sedang disisiri oleh Dewi
Seulas senyum nampak di wajahnya, pucat pasi dengan kantung mata yang menghitam tersebut. Sudah lama rambut ibu tidak disisir, banyak yang rontok, Dok. Ndak kok, Bu, cuma ini loh, uban ibu sudah semakin banyak, jawab Dewi sambil terus menyisiri ibunya. Jangan banyak pikiran toh, Bu, pasrah saja sama Gusti Allah. Nyi Demang tertawa kecil mendengar ucapan putri sematawayangnya tersebut. Oh, hehehe, omongmu itu loh, Nduk, seperti nenek-nenek. Ah, ibu bisa saja. Dewi pun tidak menyadari mengapa ia bisa berkata seperti itu. Sebuah ucapan yang jarang diucapkan oleh gadis-gadis seusianya. Tiba-tiba ia teringat pada obrolannya dengan Surodipo semalam. Pipi gadis kembang desa Watu Galuh ini pun merona mengingat pemuda tukang kuda keluarganya tersebut. Baru saja bayangan si pemuda berkelebat dan menari-nari dalam benaknya. Sekonyong-konyong pemuda tersebut datang menghadirinya dan ibunya. Dewi sampai keluarkan seruan tertahan karena tidak menyadari kedatangannya. Permisi Nyi Demang, dan mohon maaf Den Ayu kalau saya mengejutkan Den Ayu. Nyi Demang tersenyum ketika melirik pada anaknya yang nampak salah tingkah. Kemudian dia menoleh pada Surodipo. Ada apa Surodipo? Maaf Nyai, saya mau mohon izin mau mengambil air di sungai. Mbok Minti meminta saya untuk mengisi persediaan air minum di rumah, jawab Surodipo sambil menundukkan kepalanya. Nyi Demang tersenyum melihat sikap Surodipo yang sangat sopan untuk ukuran tukang kuda baru. Pemuda ini juga selalu bekerja keras sejak diterima bekerja di Kademangan ini. Nyi Demang juga harus mengakui bahwa Surodipo terlalu tampan dan gagah untuk menjadi seorang tukang kuda. Mungkin pemuda ini lebih cocok untuk menjadi saudagar muda atau pejabat pemerintahan. Sekilas ia pun dapat melihat pancaran yang luar biasa dari sorot mata Surodipo. Pergilah. Oh ya, ku dengar kamu selalu bekerja keras sejak bekerja di sini. Jadi kamu juga boleh beristirahat sebentar. Surodipo mengangguk takzim pada Ndoro putrinya tersebut. Terima kasih Nyai. Saya permisi dulu. Seperginya Surodipo, Nyi Demang menyuruh Dewi untuk duduk di sampingnya. Dek, bagaimana pendapatmu tentang pemuda itu? Dewi tersedak dibuatnya. Maksud ibu Surodipo? Iya, apa kamu menyukainya? Lagi-lagi Dewi tersedak karena terkejut dengan pernyataan ibunya tersebut. Ah, ibu ini jangan terlalu dipikirkan, Bu. Ibu fokus saja pada kesembuhan ibu. Nyi Demang tertawa kecil sambil mengelus-elus kepala putrinya. Hehehe, ndak apa, Nduk. Seorang ibu juga harus memikirkan kebahagiaan anaknya. Ibu lihat kamu sering memperhatikan Surodipo. Dewi mengangguk lemas seraya menghela nafas berat. Tapi dia hanya seorang pekatik kuda, Bu. Ayah bisa marah kalau saya menjalin hubungan dengan Surodipo. Ibu paham, Duk. Tapi kalau kamu sudah cinta, mau diapakan? Lagi pula selain tampan dan gagah, dari pancaran wajahnya, menurut ibu dia tidak pantas untuk hanya menjadi tukang kuda. Ibu merasa dia masih seorang keturunan bangsawan.
Dengan paras dan pancaran wibawanya itu, dia lebih cocok menjadi seorang pejabat tinggi pemerintah atau minimal seorang saudagar muda. Terang Nyi Demang. Terus terang, ibu juga merasa kagum dan suka pada Surodipo. Kalau kamu mau menjalin hubungan dengannya, biar ibu yang mengurus. Soal ayahmu tidak usah terlalu kamu pikirkan. Ah, ibu. Pipi Dewi semakin merona merah dan terasa panas mendengar dukungan dari ibunya tersebut. Tetapi ia sadar bahwa sebelum ia memikirkan dirinya sendiri, ia masih harus memikirkan ibunya. Sudah, itu nanti saja kita pikirkan. Sekarang yang penting, ibu harus sembuh dulu. Obrolan ibu dan anak yang cukup hangat ini terhenti ketika mereka mendengar suara kereta kuda yang dikusiri oleh Kentus memasuki rumah mereka. Nyi Demang mendengus kesal karena ia mengetahui bahwa suaminya ini memang baru pulang dari rumah istri mudanya, sebab ia menggunakan kereta kuda. Ia juga mendapat firasat bahwa madunya itu datang bersama suaminya. Dok, bawa ibu ke dalam. Mau apa pelacur itu datang kemari? Dewi pun menuntun ibunya melangkah masuk ke dalam rumah. Di palang pintu rumah, Nyi Demang menghentikan langkahnya. Ia menatap Kentus membukakan pintu kereta kudanya. Lalu Ki Demang turun dan menuntun Nyi Narasati turun. Ki Demang kemudian menuntun Nyi Narasati untuk duduk di kursi halaman depan rumahnya. Kamu di sini dulu, biar aku bicara dulu sama Mbak Yumu. Setelah mendengar ucapan Ki Demang, dengan sebal Nyi Demang melangkah masuk ke dalam rumahnya bersama Dewi. Sembari duduk, Nyi Narasati memperhatikan sekeliling rumah Ki Demang. Ada yang ingin menantangku rupanya. Dia memasang pagar gaib di rumah ini. Baik, aku Narasati tidak akan kalah, bisiknya dalam hati. Di dalam kamarnya, Ki Demang menghampiri Nyi Demang yang baru saja masuk dan duduk di atas kasurnya. Yang saya butuhkan adalah Kakang selalu menemani saya di sini, di rumah ini, bukan perempuan itu, tukas Nyi Demang. Ki Demang menghela nafas berat, kemudian memegang bahu Nyi Demang. Dia juga istriku, Ayu. Tapi mata Nyi Demang malah melotot mendengarnya. Dia maduku. Kalau Kakang seorang wanita, akan paham bagaimana rasanya bertemu dengan seorang madu. Tolonglah, sekali ini saja. Dia sudah datang. Jangan mengecewakan kebaikan hatinya. Pinta Ki Demang dengan lembut untuk membujuk istri tuanya. Nyi Demang menyeringai sinis, tapi kemudian mengangguk dengan lemas. Baiklah, saya bangga masih ditemani oleh Kakang dalam usia tua dalam kondisi seperti ini, rajuk istrinya. Terima kasih, Nyai. Ki Demang mengecup lembut kening Nyi Demang, kemudian keluar untuk memanggil istri mudanya. Setelah Ki Demang keluar, Nyai Demang langsung merintih. Ia meringis menahan rasa sakit yang menusuk-nusuk hatinya. Oh Gusti Allah, kuatkanlah hati hambamu ini, ratapnya sambil memegangi dadanya. Tak berapa lama kemudian masuklah Nyi Narasati dengan membawa sekeranjang buah-buahan segar
sebagai tanda mata untuk Nyi Demang. Wanita muda yang usianya mungkin hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari Dewi dan berparas sangat cantik ini melemparkan senyum manis pada Nyi Demang. Ilmu teluhku masih bekerja dan menyerang tubuhnya meskipun ada orang baru yang memasang pagar gaib di rumah ini. Aku harus segera menghabisi wanita tua ini, batin Nyi Narasati sambil diam-diam memperhatikan kondisi tubuh Nyi Demang. Mau apa datang kemari? Tanya Nyi Demang dengan ketus. Nyi Narasati melangkah masuk dan menaruh keranjang buahnya di sebuah meja kecil dekat tempat tidur Nyi Demang. Saya baru mendengar kemarin dari Kakang Suroloyo bahwa Mbak Yu Demang sakit. Nyi Demang berdecih. Sudah lama, dan untuk apa diumumkan ke semua orang? Nyi Narasati nampaknya tidak terpengaruh pada sikap ketus Nyi Demang. Ia malah duduk di sebelah Nyi Demang sambil tetap tersenyum ramah yang semakin memperlihatkan kecantikannya. Apa sudah dipanggilkan dukun atau tabib, Mbak Yu? Nyi Demang menyeringai ketus mendengar pertanyaan dari madunya tersebut. Narasati, kau tidak perlu bermanis-manis di depanku. Kita sama-sama wanita. Kita sama-sama tahu bahwa tidak ada ketulusan antar sesama madu. Yang ada hanya persaingan. Dan aku mengaku kalah. Aku sudah tua, rambutku sudah beruban, pipi dan tubuhku peot. Sementara kau masih segar. Kau kemari seolah-olah ingin mentertawakan kekalahanku. Itu yang ada dalam pikiranmu, bukan? Nyi Narasati hanya terdiam mendengar semburan keluhan dari Nyi Demang tersebut. Dia menundukkan kepalanya dengan raut wajah sedih, seolah dia merasakan sakit hati dan keprihatinan yang teramat sangat. Nyi Demang mendengus melihat ekspresi dari madunya tersebut. Aku tidak mau mendengar suara dari bibirmu. Mbak, desah Nyi Narasati mirip orang meratap. Lihat ini. Nyi Demang menyingkapkan bajunya. Nampaklah bekas luka seperti bekas ditusuk-tusuk jarum di dadanya. Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi kecuali keutuhan keluargaku. Putriku satu-satunya sudah besar dan aku sudah ikhlaskan suamiku untuk kau rebut. Tapi aku tidak mau kehidupan pribadiku diganggu.